Untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, menarik kalau kita cermati dengan beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3. Bahkan pemerintah masih optimis meskipun revisi sudah dilakukan sendiri oleh pemerintah bahkan lembaga dunia lain. Kita akan review dulu perjalanan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dari awal tahun hingga pertengahan tahun ini. Mas Bima, silakan. Bagaimana review Anda? Ya, pada waktu awal 2021 memang tekanan terhadap konsumsi rumah tangga, kemudian investasi itu cukup besar. Padahal pada waktu itu kasus hariannya masih berada di 3.000 sampai 5.000 kasus harian COVID-19 per hari. Akhirnya di kuartal pertama ekonomi tumbuhnya negatif, minus 0,71%. Tapi kemudian beranjak di kuartal kedua, ini situasinya sangat berbeda, masyarakat mulai pede untuk berbelanja, ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang lebih tinggi sampai bulan Juni, kemudian juga mobilitas masyarakat untuk melakukan aktivitas ke tempat wisata juga meningkat, sehingga kita melihat di kuartal kedua sebenarnya wajar ya, ekonomi bisa tumbuh positif bahkan sampai 7%. Yes. Secara detail, sektor-sektor usaha yang tinggi, sampai 25% pertumbuhannya di kuartal kedua, ini sensitif terhadap mobilitas. Misalnya transportasi tumbuhnya sampai 25%, kemudian ada akomodasi makanan minum atau perhotelan, restoran, ini tumbuhnya juga di atas 20%. Nah ini situasi yang terjadi di kuartal kedua, dari faktor eksternalnya juga bergantung dari ekspor. Karena beberapa negara mitra dagang utama, baik Amerika, kemudian Tiongkok, itu permintaan terhadap bahan baku cukup tinggi, sehingga harga komoditas di kuartal kedua ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Investasi juga yang berkaitan dengan sektor ekspor, perkebunan, kemudian pertambangan, investasinya mulai bergeser ke Indonesia bagian timur. Itu kira-kira gambaran di kuartal kedua. Nah,